Ya, Oke, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan 10 menit untuk sharing penelitian saya yang berjudul reproduksi moda pertukaran pangan menyemai daulat hidup di Sumba Barat Daya. Oke, sesuai dengan tema sesi kedua hari ini, untuk memahami perubahan sosial secara utuh, belajar dari mentor-mentor saya sebelumnya, perlu memperhatikan konteks ruang dan waktu. Dalam penelitian etnografi, kita sering berbicara tentang budaya, tradisi, atau praktik sosial. Namun praktik-praktik tersebut tidak pernah berdiri sendiri, ya, selalu berkelindan dan terjadi di suatu tempat dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, memahami konteks ruang dan waktu itu menjadi kunci untuk membaca perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan ruang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya dan sementara waktu membantu kita peneliti memahami bagaimana praktik sosial itu berubah dengan memperhatikan keduanya. Etnografi tidak hanya menggambarkan budaya atau menarasikan budaya komunitas tertentu, tetapi juga membaca proses perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Hari ini saya membawa isu atau konteks di Sumba untuk secara bersama-sama kita membaca transformasi sosial dan perubahan praktik ekonomi. Maaf, next, Mbak. Terus, ya, next slide berikutnya. Ya. Kali ini saya membawa konteks Sumba untuk secara bersama-sama membaca transformasi sosial dan perubahan praktik ekonomi di Sumba. Secara tradisional, orang Sumba spesifik Kodi telah menjalankan asas keselarasan dengan lingkungan ekosistemnya antara manusia dengan sang ilahi, manusia sesama manusianya, dan manusia dengan lingkungannya. Itu berdasarkan etiket Marapu atau kepercayaan lokal mereka melalui moralitas pertukaran yang berbasis resiprositas berdasarkan UMA. Moralitas pertukaran itu bersifat simbolik dan sifatnya timbal balik. Jadi ada pemberian dan juga ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, antara garis kekerabatan pemberi dan penerima perempuan atau sering dikenal Doma dan Loka. Nah, moralitas pertukaran itu secara terus-menerus dipraktikkan menjadi bagian hidup orang Sumba yang diorganisir melalui upacara-upacara daur hidup atau upacara adat mereka menyebutnya seperti perkawinan, kematian, pesta syukur yang dengan Woleka dan juga upacara-upacara yang juga saat ini mulai diadatkan namun tidak masuk dalam uh, poros daur hidup mereka seperti acara-acara ucap syukur atau gali tulang atau kasih dingin rumah, ganti atap dan sebagainya. Nah, bagaimanapun roda kehidupan di Sumba itu bertautan dengan gerak kehidupan di luar Sumba. Maksudnya ketika akses transportasi, komunikasi, dan mobilitas itu mulai terbuka atau modernitas, kebutuhan orang Sumba itu semakin kompleks. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan atau rumahnya sendiri, tapi antara upaya memenuhi kebutuhan kewajiban adat dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya modern seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi, dan kebutuhan modernitas lainnya. Nah, upaya pemenuhan kebutuhan hidup itu merupakan sebuah fenomena sosial dan kultural. Itu ketika di Sumba hasil penelitian saya dan teman-teman di Laboratorium Antropologi tahun 2017 secara berkala hingga terakhir di tahun 2022 saat itu. Nah, ternyata adanya terjadinya pertautan atau kelindan antara resiprositas pertukaran yang sifatnya atau tradisional dan resiprositas atau pertukaran modern yang sifatnya transaksional yang menyebabkan terjadinya sebuah gesekan atau friction. Nah, di situ kita melihat bahwa seringkali pemerintah daerah itu menyalahkan ada oh, ini pemborosan karena adat. Nah, kita melihat riset pertukaran atau resiprositas eh, yang awalnya positif menjadi negatif. Maksudnya adalah ketika positif, resiprositas positif, pertukaran itu ada rasa tanggung jawab komunal untuk membalasnya. Dan yang maksudnya negatif ketika sifatnya transaksional, uang dan upah itu tidak ada sifat yang menggerakkan komunitas untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk membalasnya. Jadi sifatnya ya sudah saat ini mendapat upah dan selesai seperti itu.
Nah, di mana seringkali pada masa-masa sulit atau krisis, perempuan dan anak seringkali yang justru menjadi ujung tombak menjamin kecukupan lumbung pangan di rumah mereka, justru menjadi rentan mengalami eksploitasi seperti putus sekolah atau mereka harus menghindari perjodohan dan kawin usia muda, dia harus merantau dengan skill yang belum siap dan juga seringkali ilegal yang malah justru mendapat juga kekerasan berlapis di tempat area perantauan yang mereka harapkan mendapat penghidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk karya-karya penelitian etnografi yang meng-capture soal transformasi atau perubahan sosial, itu kita bisa membaca ya, sudah di-list juga di Tor, ada tulisan Janet Hoskin yang tema apa berjudul The Play of Time, Coding Perspective on Calendars, History and Exchange. Dalam perspektif ini, transformasi sosial itu bukan sekedar perubahan struktur ekonomi, tetapi perubahan dalam cara masyarakat memahami konteks atau konsep waktu, kewajiban sosial, dan nilai pertukaran. Jadi kalender dan sejarah lokal tuh menjadi alat untuk mengatur ritme baru tentang produksi, distribusi, dan konsumsi yang dulunya dan hingga saat ini diatur melalui upacara-upacara adat itu. Nah, yang kedua adalah juga tulisan dari Jacqueline Fell tentang ekonomi umma, penerapan adat dan dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan. Nah, Fell tuh di sini menekankan bahwa adat tuh bukan hambatan bagi perkembangan ekonomi sebagaimana yang sering diasumsikan dalam wacana pembangunan, melainkan justru kerangka institusional yang memungkinkan aktivitas ekonomi itu berjalan secara stabil dan bermakna secara sosial. Dalam sistem ini, pertukaran barang, tenaga, dan juga dukungan sosial itu berlangsung melalui jaringan kekerabatan yang menciptakan rasa tanggung jawab kolektif itu sendiri dan solidaritas. Secara kritis, Vel memperlihatkan bahwa dinamika ekonomi berbasis kekerabatan itu selalu berada dalam ketegangan antara nilai adat dan logika pasar. Ketika ekonomi uang atau program pembangunan, intervensi negara masuk dalam komunitas, praktik ekonomi tidak serta-merta berubah menjadi individualistik. Sebaliknya, masyarakat justru seringkali mengintegrasikan mekanisme pasar ke dalam kerangka adat mereka, sehingga perubahan ekonomi itu berlangsung melalui adaptasi yang panjang, reinterpretasi, dan juga negosiasi-negosiasi sosial yang baru. Dan berikutnya penelitian apa ya kebaruan dari kajian sebelumnya Janet Hoskin dan juga Vel di sini melihat reproduksi mode pertukaran pangan menyemai daulat hidup di Sumba itu melihat adanya perubahan atau pergeseran Mandara, yaitu secara tradisional orang Sumba mengenal pertukaran bahan pangan itu biasanya dilakukan oleh perempuan dan anak-anak. Tapi semakin ke sini orang Sumba khususnya Kodi itu risih mendengar istilah Mandara karena baru-baru ini Mandara justru dikaitkan dengan istilah mengemis atau kontrak kontrak sosialnya mulai memudar yang dulunya mereka Mandara menawar apa ya membawa katakanlah Mandara dari arah pegunungan mereka membawa hasil kebun kopi lalu dia Mandara ke daerah Kodi yang di situ banyak hamparan jagung dan juga padi mereka bertukar komoditas di situ namun di sini karena konteks apa ya akses lahan juga mulai berbeda-beda di orang Sumba itu sendiri dan juga perubahan alih fungsi lahan yang dulu untuk tanaman pangan dan juga berubah menjadi tanaman yang bersifat komoditas seperti jambu mete. Nah, itu membuat pertukaran yang dulunya Mandara bertukar komoditas pangan kini berubah menjadi Mandara sifatnya identik dengan mengemis itu kata mereka seperti itu. Nah, semai daulat orang Sumba di Kodi dari ancaman bulan lapar adalah dengan cara di sini hidup yang apa ya diversifikasi. Mereka menanam berbagai jenis tanaman, tidak hanya tanaman pangan, jadi tidak hanya padi dan jagung, tapi juga jambu mete, di mana juga perempuan mereka memelihara ayam, mereka menenun ketika bulan-bulan 5-6 selesai bulan panen dan hasil tenun itu atau ayamnya mereka jual ke pasar untuk apa? Mendapatkan apa uang gitu untuk memenuhi kebutuhan modern mereka. Sehingga saat ini wajah Sumba saat ini ya mereka adalah resilience ya mencukupi kebutuhan untuk kebutuhan tradisionalnya atau kebutuhan adatnya di Uma dan juga bagaimana tantangan mereka memenuhi kebutuhan modern yang sifatnya moneter. Dan ternyata
dari riset ini bahwa mereka menanam berbagai jenis tanaman, tidak hanya jenis tanaman pangan saja. Karena sedikit cerita dengan teman-teman pendamping dari Wahana Visi Indonesia, ketika ada pendampingan untuk menanam tumpang sari antara padi dan jagung, mereka merasa oh ini tidak pas untuk ketahanan mereka menghadapi di bulan lapar, karena mereka secara siklikal pada bulan 11 sampai 12 itu persediaan pangan mulai terbatas. Meskipun di bulan 10 mereka ada panen jambu mete, tetapi di bulan-bulan itu ternyata pertukaran yang diatur secara adat, baik itu woleka atau kematian dan perkawinan, itu marak terjadi di sana. Seperti itu. Nah, eh, next berikutnya. Ini sudah 10 menit ya, minta waktu tambah sedikit, Mas Nazar. Untuk melakukan penelitian etnografi dengan memperhatikan konteks waktu dan ruang itu bisa menghasilkan sebuah inovasi dan desain prototipe yang bersifat partisipatif dan juga inklusif untuk advokasi komunitas secara bersama-sama menemukan kenali musim mereka, usaha tani mereka, dan juga adat, dan mengenal diri mereka lagi untuk mengurangi atau untuk terlepas dari bulan-bulan lapar yang biasanya selalu mereka alami di bulan 11 hingga 12 itu. Nah, lalu berikutnya, next, um, untuk riset berikutnya yang bisa dikembangkan untuk melihat perubahan sosial dan juga praktik ekonomi, mungkin ekonomi berbasis tradisi, bersama dengan Ibu Abel dan juga teman-teman etnografi spasial, kami juga sedang menjalankan penelitian tentang luxury tourism on Hungry Island, Sumba Economic Transformation and their impact on food sovereignty and migration. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika pada masa pandemi COVID itu lahan-lahan itu mulai begitu masif di daerah pesisir Kodi, dijual ke orang-orang asing maupun orang lokal yang kemudian juga nanti investor asing melalui orang lokal tersebut. Dan tahun 2022-2023 pasca COVID ternyata mulai banyak cottage-cottage mewah yang semalam itu bisa 80 sampai 100 juta itu mulai marak dibangun di daerah pesisir Kodi. Dan cottage-cottage itu menawarkan juga menyerap tenaga kerja pemuda lokal, baik itu yang sifatnya kerja kasar maupun yang di hospitality dan manajerial. Nah, di situ kita ingin melihat bagaimana yang dulunya transformasi perubahan sosial dan juga perilaku ekonomi itu yang awalnya dari tanaman pangan ke tanaman komoditi, lalu yang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi modernnya, dan semakin ke sini adalah ada hal baru, yaitu adalah pariwisata, yang di sini bagaimana um, mereka menegosiasikan ulang bagaimana uh, mereka memahami soal apa atau pengolahan lahan yang Arlim. Dalam etnografi berarti memahami bahwa kehidupan sosial itu selalu yang mendokumentasikan budaya, tapi juga perubahan sosial dan Sepertinya Mbak Olga terlempar ya. Oke. oh, maaf saya terpental. Tadi Ya, terakhir sampai mana ya? Ini sudah terakhir yang direfleksi Mbak. Silakan. ya. Oke, untuk memperhatikan konteks ruang dan waktu dalam etnografi berarti kita memahami bahwa kehidupan sosial tuh selalu terbentuk melalui relasi antara keruangan spasial, sejarah atau yang disebut dengan waktu tadi, dan juga kekuasaan power melalui negara dan kebijakannya. Dengan demikian, etnografi tidak hanya mendokumentasikan atau mencatat soal narasi budaya itu saja, tetapi juga mengungkap bagaimana proses perubahan sosial dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, terima kasih Mas Nazar.